pemerintah. Karena ini mau dimasukkan kemana, mau dimasukkan BP POM, dia hanya herbal. Mau dimasukkan Depkes, dia menyentuh kulit. Terus gimana Bunda caranya mengatasi tantangan-tantangan yang begitu hebat di lapangan itu? Daun-daunan yang berkhasiat untuk rambut seperti daun nilam, daun mangkok, daun waru, daun sepatu. Sabun ini mungkin dari awalnya dari bahan-bahan yang sudah tidak dipakai menjadi bahan yang bermanfaat untuk kecantikan. Kita berjumpa lagi dengan saya, Bunda Tuti, dalam acara Inspirasi Bunda Tani. Di samping saya telah hadir seorang wanita, seorang bunda yang sangat tangguh dan hebat. Beliau kesehariannya memakai pakaian Bali dan warnanya juga khas sekali. Warna ungu. Saya tidak tahu kenapa beliau suka dengan warna ungu. Marilah kita kupas wanita yang satu ini, kiprahnya di dalam dunia pertanian. Selamat datang Bunda Yuli. Jadi pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bunda Yuli dalam acara yang sangat menarik yang akan kita dengarkan bersama-sama. Bunda Yuli, saya lihat Bunda sangat seger sekali. Tapi saya lihat sehari-hari juga memang Bunda seperti ini penampilannya. Mungkin karena Bunda selalu dekat dengan tumbuh-tumbuhan dan mencintai tumbuh-tumbuhan itu. Bisa jadi? Bisa. Jadi yang ingin saya tanyakan pada acara hari ini Bunda, bagaimana sih sebenarnya cerita Bunda? Kok bisa mencintai tumbuh-tumbuhan? Kemudian Bunda sendiri mempunyai suatu produk herbal yang sangat sekarang terkenal di Nusantara. Amin. Mula-mula saya dari SMA memang kelompok lingkungan hidup ya, sebagai pramuka. Jadi memang sangat suka tanaman dan suka bersih-bersih karena lingkungan. Tapi seiring dengan waktu saya masuk sekolah di perawat bidan. Setelah lulus kok saya ditempatkan di sebuah desa Kalasan yang sulit, obat sulit, banyak masyarakat di sana memanfaatkan herbal. Jadi saya sambil belajar mengobati, ya kebetulan ada beberapa suster Belanda yang memang suka mencatat herbal-herbal ini yang bisa untuk sakit ini. Waktu zaman tahun 70-an itu kan susah obat ini. Ya, tapi kita seperti klinik kecil di sebuah desa. Jadi di sanalah saya banyak belajar herbal untuk membantu masyarakat. Luar biasa. Sebenarnya Bunda adalah seorang bidan. Kemudian Bunda sendiri paham mengenai obat-obatan. Jadi ada hubungannya ya Bunda antara bidan dengan obat-obatan ini? Sebelumnya memang saya tidak mengerti ya, tetapi tetua-tetua di kampung itu memanfaatkan obat itu secara empiris dia bisa sembuh. Jadi kita meyakini saja, karena kita memberi obat terlalu banyak juga nggak bisa karena dana tidak ada. Jadi selama saya di klinik kecil itu jarang bayar pakai uang, mereka bayarnya pakai tanaman-tanaman, buah-buahan, pisang, mangga, itu Bu. Jadi barter, masih sistem barter. Kemudian waktu Bunda memperkenalkan produk-produk herbal itu, bagaimana respon masyarakat untuk produk-produk tersebut? Itu saya mengawali tahun 2000, ya. Tahun 1999 itu saya pulang dari Jakarta dengan suami. Lalu dari sanalah kita kehilangan pekerjaan, suami kehilangan pekerjaan. Jadi saya harus berjuang, katakanlah the power of kepepet sebetulnya. Karena ilmu yang saya dapat di Kalasan, saya dapat di teman-teman dan para suster guru saya, itu sangat bermanfaat saat saya
membuat produk-produk herbal. Oh, luar biasa. Jadi paduan antara senang berorganik dan senang herbal. Iya. Ya, jadi jadilah produk awalnya adalah produk boreh. Ya, boreh itu tradisional Bali yang hampir dilupakan saat ini. Tapi manfaatnya kita sudah bisa rasakan, kehebatannya secara empiris sudah diakui. Nah, itulah produk-produk saya adalah pengembangan dari boreh Bali. Jadi saya kategorikan sendiri boreh Bali itu kita bagi tiga. Satu, boreh anget, biasa untuk pengobatan ya. Banyak macamnya untuk sakit ini, sakit ini, jadi bisa berkembang dengan baik. Terus boreh dingin, boreh tis kalau orang Bali bilang, itu juga selain untuk merawat kulit, dia juga bisa untuk pengobatan. Luka bakar, bisa boreh tis itu kita bisa ambil dari tis, bengkuang, buah-buahan, apapun, bonggol pisang itu bisa pakai. Itu tradisi lama nenek moyang kita yang harus kita angkat. Dan yang terakhir adalah boreh wangi. Ini biasa untuk wanita dan untuk perawatan kulit, perawatan diri, kebersihan diri dari rambut sampai ujung kaki kita punya. Waduh, luar biasa sekali Bunda. Jadi tadi yang awalnya dari kepepet, kemudian menjadi berkah Ya, dari produk boreh ya, awalnya Bunda. boreh kita angkat. Bunda, saya pingin sekali, apa tantangannya Bunda waktu memperkenalkan boreh yang Bunda sendiri ciptakan ini di masyarakat? Maaf, saya tidak menciptakan boreh, saya hanya mengembangkan ciptaan boreh nenek moyang kita yang diwariskan secara turun-temurun. Ya, tantangannya pertama yang pasti berat adalah izin dari pemerintah. Karena ini mau dimasukkan kemana, mau dimasukkan BP POM, dia hanya herbal. Mau dimasukkan Depkes, dia menyentuh kulit. Itu problem. Tapi seiring waktu sudah banyak dibantu oleh pemerintah bagaimana untuk melegalisir produk-produk tradisional yang bisa membantu secara preventif dan kuratif bagi masyarakat tadi. Tuh pemirsa, pemerintah tolong dong dibantu ini produk-produk ini jadi apa yang telah diciptakan, dikembangkan oleh Bunda Yuli ini. Terus gimana Bunda caranya mengatasi tantangan-tantangan yang begitu hebat di lapangan itu Bunda? Satu, kita harus tekun. Kalau sudah kita berniat harus fokus. Karena niat kita adalah boreh ini banyak akan membantu orang dari segi preventif dan kuratif. Jadi mengurangi beban pemerintah sebetulnya supaya orang tidak selalu sakit. Beban BPJS itu sangat berat. Jadi sebaiknya masyarakat kita ajarkan bagaimana preventif, menjaga diri supaya tidak sakit. Salah satunya yaitu kita harus makan makanan yang bersih, bebas dari pestisida, ya istilahnya organik lah. Terus mengurangi makan makanan olahan yang prosesnya panjang, itu sangat merusak. Nah, juga hati kita harus selalu bahagia. Jangan berpikir negatif, usahakan selalu berpikir positif. Saya kira akan cantik seperti ibu dan bersemangat. Aduh, luar biasa sekali Bunda. Kalau tadi Bunda itu punya produk-produk boreh, kemudian selain boreh, apalagi produk yang Bunda punya? Karena saya dengar Bunda Yuli ini multi talenta, banyak sekali yang bisa kami gali dari Bunda, sehingga kami semua para pemirsa ini bisa mengikuti jejak Bunda ke depan. Karena produk kita itu berbasis lingkungan, jadi mau tidak mau bagaimana kalau kita menanam sesuatu ya harus organik, pupuknya juga harus organik, bagaimana kita mengolah sampah, membuat ekoenzim, membuat komposter, itu yang harus kita lakukan dan kita sebarkan supaya apa yang kita makan, apa yang kita sajikan di rumah
minimal sehat, non pestisida, Oh, non MSG, ya. non MSG. Ya, kira itu yang membuat produk harus selalu konsisten. Luar biasa sekali pesan dari Bunda Yuli. Ingat, kita harus makan makanan yang sehat, kata Bunda Yuli. Kemudian Bunda Yuli yang saya sangat kagumi ini, Bunda juga sering, kan Bunda ini dikenal sebagai pemilik spa di Bali dengan produk-produk dari semua hasil dari pertanian yang ada di lingkungan kita. Ini luar biasa sekali Bunda, telah menginspirasi kami semua bahwa produk-produk pertanian yang ada di lingkungan kita semua bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan ya Bunda ya. Jadi apa sih kelebihan dari spa yang Bunda kelola ini? Begini Bu ya, sekarang orang sakit pikiran tuh banyak. Itu beda dengan waktu kita dulu ya. Waktu zaman dulu orang sakitnya infeksi sangat gampang dengan antibiotika sembuh. Sekarang penyakit itu lebih ke pikiran, perasaan ya, menyerang saraf dan menyerang otak. Itu sangat sulit kalau nggak kita mulai bagaimana supaya otak kita tidak terserang penyakit, bagaimana pikiran kita sehat, harus bersinergi dengan alam. Makanya saya senang di Wanita Tani ya, karena itu sangat membuat kita lebih berenergi positif, kita lebih bersemangat bagaimana kita mulai melihat, menanam, tumbuh sampai panen. Itu tiada duanya dalam pikiran kita. Itu yang membuat kita lebih sehat. Produk-produk juga digemari orang Eropa. Pertama kali saya jual boreh, tidak ada yang melihat karena orang, saya bisa buat sendiri, buat ini sendiri, saya bisa ini sepele, gampang dibuat. Ternyata produk-produk spa organik ini sangat disukai oleh orang luar negeri. Itulah. Jadi kalau izin sudah ada, lengkap sudah ada, kita akan go. Barang-barang itu disukai karena mereka juga back to nature, ingin kembali seperti alam yang dulu, sejahtera, bahagia dengan energi positif yang kita dapat dari semua tanaman dan alam. Luar biasa. Tuh pemirsa, ternyata produk-produk dari herbal yang ada di pertanian kita sangat bermanfaat seperti apa yang sudah diceritakan oleh Bunda Yuli ini. Bunda, boleh nggak saya tanya sedikit agak spesifik ini ke sedikit mungkin masalah pribadi Bunda? Boleh? Terima kasih. Jadi gini Bunda, saya lihat Bunda itu selalu piawai pakai kain kebaya seperti ini. Kemudian dan warnanya juga khas sekali, yaitu warna tangi, warna ungu kalau bahasa Indonesianya. Luar biasa Bunda. Boleh Bunda ceritakan awal mulanya seperti apa sih Bunda kok akhirnya menyenangi dengan pakaian-pakaian seperti ini? Sejak muda warna ungu adalah favorit saya. Warna favorit. Dan seiring waktu ternyata di perana warna ungu itu yang harus kita cari. Ya, dia letaknya di kepala, di atas. Jadi itu merupakan harapan bagaimana kita mendoakan supaya semua menjadi sehat. Warna ungu memang warna percampuran antara merah dengan biru. Ya, jadi itulah warna yang memang kami sukai. Kenapa saya selalu berkebaya? Karena saya nggak cocok kalau pakai celana panjang. Saya pakai celana panjang selalu seperti alergi, jadi merah-merah deh gitu. Memang ibu saya juga begini pakaiannya, nenek saya juga begini, jadi mungkin sudah garisnya harus kemana-mana. Luar negeri pun saya pakai kebaya, jadi sering di luar negeri diajak foto karena aneh baju. Itu apa ada hubungannya Bunda dengan kalau Bunda pakai pakaian kebaya ini akan bisa memberikan inspirasi kepada wanita-wanita milenial kita, sahabat ibu tani kita? Jadi saya sangat senang karena ini kan pakaian asli Indonesia ya, pakaian yang luar biasa,
Dia menutup aurat juga, terus cantik, manis. Itu kan warisan tradisi nenek moyang kita yang harus kita pertahankan. Daripada kita pakai baju yang model-model seperti orang barat, oke lah, tapi tetap ingat bahwa inilah asli pakaian Indonesia. Asli wanita Indonesia, luar biasa sekali Bunda. Jadi yang terakhir ini Bunda, Ya. Sebenarnya apa harapan Bunda dan inspirasi Bunda yang lebih luas lagi yang bisa kita bagikan kepada pemirsa, sahabat Ibu Tani yang ada di rumah? Oke. Yang satu, jangan lupa tradisi hidup pekerti ya. Saya harap wanita Bali itu harus kuat, strong. Karena beda dengan Jawa. Di Bali wanita itu harus punya power. Minimal punya pekerjaan. Karena banyak sekarang yang muda-muda kan tidak kurang memahami. Jadi saya dengan teman-teman di Yayasan Sukina Bawantu mengadakan konseling atau pelatihan pranikah untuk anak-anak pasangan yang muda-muda yang dari Bali, supaya mereka siap bagaimana ganti kehidupan dengan mertua, supaya dipersiapkan hati dan pikiran. Yang kedua, ayo kita bersinergi dengan lingkungan. Pilah sampah itu paling penting. Dari sampah itu kita bisa dapat pupuk, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat banyak hal dari ekoenzim. Ekoenzim itu kan hanya sampah yang dipilah, sampah yang masih segar, lalu kita buat, difermentasikan, dia bisa merupakan pupuk yang luar biasa untuk tanaman. Dari ekoenzim itu juga bisa dikembangkan menjadi F1, F2 yang bisa disesuaikan misalnya untuk rambut. Kita tambahkan daun-daunan yang berkhasiat untuk rambut seperti daun nilam, daun mangkok, daun waru, daun sepatu, itu bisa kita jadikan F2. Jadi di ekoenzim yang sudah jadi kita jadikan F2, bisa untuk rambut, bisa untuk nyamuk, bisa untuk kulit, ditambah pegagan. Hebat ini, luar biasa Dr. Sukon yang menciptakan sesuatu untuk kebaikan bumi kita. Ini tuh butuh dia. Kita sama-sama di Wanita Tani kan kita sudah ya mau mengembangkan ekoenzim. Saya kira kita harus berlanjut. Luar biasa sekali. Terima kasih Bunda Yuli. Demikianlah bincang-bincang manis kita bersama Bunda Yuli yang telah memberikan inspirasi kepada sahabat Ibu Tani, dan tidak lupa pula sabun yang dibuat oleh Bunda Yuli dari ekoenzim dan moringa. Jadi sabun ini mungkin dari awalnya dari bahan-bahan yang sudah tidak dipakai menjadi bahan yang bermanfaat untuk kecantikan. Terima kasih sekali lagi Bunda Yuli yang sangat baik, sangat cantik dan humble ini. Terima kasih Semoga atas Ibu kesempatannya sehat. ya Bu. Terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu dan bahagia dalam keluarga. Demikianlah bincang-bincang kita pada kali ini, dan tetaplah ikuti episode-episode selanjutnya dalam Bunda Tuti pada podcast Bunda Tani Inspirasi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.